Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak jamaah pengajian rutin Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah, takmir hari ini memberi judul kepada saya tentang Maulid Nabi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 istilah yang hampir mirip. Yang pertama adalah Maulid Nabi, yang kedua Maulud Nabi, yang ketiga Milad Nabi. Secara harfiah menika definisi atau uraian. Maulid itu artinya hari kelahiran, sedangkan maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Kalau milad menika ulang tahun. Nah, sekarang permasalahannya antara maulid, maulud, dan milad menika menawi menurut panjenengan pilih kang pundi? Dalam kiring kemawon nggih. Jadi antara 3 istilah itu yang paling tepat adalah Maulid Nabi. Jadi hari kelahiran Nabi. Sekaligus hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi yang disebut adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, atau 20 April 571 Masehi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas antara 3 hal. Yang pertama adalah pengertian Maulid Nabi, yang kedua hukum Maulid Nabi, dan yang ketiga manfaat Maulid Nabi. Kalau mau kita sudah sepakat bahwa jika 3 istilah yang hampir mirip itu antara maulid, maulud, kalian milad, yang paling tepat adalah Maulid Nabi. Berarti bahasan yang pertama selesai, pengertian Maulid Nabi. Yang kedua adalah hukumnya. Secara umum tidak ada dalil yang memerintahkan dan dalil yang melarang, sehingga di sini adalah berdasarkan kesepakatan ulama-ulama di Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah,
Jika tadi kita sudah sampaikan tidak ada dalil yang larang dan tidak ada dalil yang menganjurkan, maka seandainya ada umat Islam di Indonesia yang memperingati Maulid Nabi juga diperbolehkan, tetapi seandainya tidak juga tidak apa-apa. Boleh melaksanakan Maulid Nabi, yang tidak boleh adalah berlebihan. Contoh, untuk memperingati Maulid Nabi itu karena faktor lain, menghabiskan anggaran desa misalnya, ataupun untuk menghabiskan anggaran yang ada di masjid, itu insya Allah yang dilarang. Daripada untuk menghabiskan anggaran untuk memperingati Maulid Nabi, maka akan lebih baik digunakan untuk infak dan sedekah atau diberikan kepada anak-anak yatim. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda di dalam satu hadis Bukhari, janganlah kamu memujiku seperti Nasrani yang memuji putra Maryam, atau kamu memujiku karena aku hanyalah hamba Allah, karena aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada dua kalimat. Yang pertama, janganlah kamu memujiku seperti Nasrani memuji putra Maryam. Yang dimaksud adalah Isa. Karena ini ranahnya adalah Maulid Nabi, maka kalimat yang pertama itu ditafsirkan oleh para jamaah kaum Nasrani. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya tertarik pada kalimat yang kedua. Aku hanyalah hamba Allah. Katakan aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pengertian hamba Allah menurut Kamus Bahasa Indonesia, hamba itu adalah abdi. Jadi hamba Allah itu mengabdi kepada Allah. Menurut bahasa Arab, abid adalah orang yang mengabdi. Jadi dengan demikian antara Kamus Bahasa Indonesia dengan Kamus Bahasa Arab ada kemiripan. Yang disebut hamba Allah adalah orang mengabdi kepada Allah. Secara umum ada tiga makna artinya hamba Allah. Yang pertama, orang yang mengabdi kepada Allah. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang menyembah kepada hamba Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, katakan aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa aku Muhammad adalah manusia biasa sebagai hamba Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad ini hamba Allah? Jawabnya ya dan tidak. Panjenengan dalam kiring, berarti Muhammad ini ya hamba Allah. Karena apa? Karena pengertian hamba Allah artinya bahwa Muhammad ini adalah
seorang bayi yang lahir dari bapak yang bernama Abdullah, ibu yang bernama Siti Aminah, kakek dari bapak adalah Abdul Muthalib, kakek dari ibu adalah Ibnu Wahab, yang lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pengertian hamba Allah yang dimaksud di atas, apakah Muhammad itu manusia biasa? Jawabnya ya. Karena apa? Ciri-ciri manusia biasa itu mempunyai identitas yang jelas. Dari bapak jelas, dari ibu jelas, sampai dengan ke kakek dan nenek jelas. Nah sekarang bahwa Muhammad itu sebagai manusia biasa yang terlahir secara wajar dari bapak yang jelas, ibu yang jelas. Menurut bahasa kesehatan bahwa DNA-nya sangat jelas. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena Muhammad itu juga manusia biasa yang mengalami beberapa fase. Fase yang pertama lahir seperti bayi yang biasa, yang kedua mengalami masa kanak-kanak, yang ketiga remaja, berikutnya adalah dewasa, kemudian setelah dewasa beliaunya juga berkeluarga. Kemudian setelah dalam proses kenabian, beliaunya usia 63 wafat. Ini adalah yang saya maksud sebagai manusia biasa. Baru setelah Rasulullah itu usia 40 tahun, maka Muhammad itu menjadi manusia yang luar biasa. Karena apa? Karena mendapatkan wahyu yang disebut Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, wahyu Al-Quran. Apakah itu wahyu Al-Quran? Bahwa wahyu yang disebut Al-Quran itu adalah barokah dari Allah. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Untuk apa diberikan kepada sang kekasihnya, yaitu Muhammad? Maka bahwa Al-Quran itu untuk dibaca, Al-Quran itu untuk dimengerti, dan yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu harus diamalkan. Contoh, mulai di surah Al-Fatihah. Kalau ada pertanyaan yang sederhana, misalnya rohnya Al-Fatihah itu berada di mana? Monggo ibu bapak langsung beliau jawab bahwa rohnya Al-Fatihah itu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Seandainya, tapi saya yakin ibu bapak yang rawuh di sini itu tidak akan melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya
bahwa kita sudah berikrar, kita bersumpah kepada Allah melalui kalamullah, yaitu surahnya Al-Quran, jelasnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Seandainya ada yang pernah menyembahnya, iya, tetapi pertolongannya kepada selain Allah, itulah yang dilarang oleh Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pengertian yang pertama sudah, pengertian yang kedua sudah, sekarang pengertian yang ketiga yang paling inti. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk apa, Ibu Bapak? Langsung kula jawab nggih. Jadi ada satu harapan bahwa ketika di mana-mana itu memperingati Maulid Nabi, hanya ada satu kata, untuk meniru. Yang ditiru apanya? Yang ditiru adalah perilaku Rasulullah. Yang ditiru adalah ucapan Rasulullah. Yang ditiru adalah bagaimana Rasulullah itu mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itulah intinya Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tadi di awal pengajian saya sebutkan di antaranya Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kalamullah, wahyu Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti Al-Quran itu yang sudah diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yang harus kita laksanakan bahwa kita harus percaya kepada yang ghaib, bil ghaibi. Wa yuqimuna sholata, harus melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, laksanakan infak, sedekah, dan berikan infak sedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya karena waktunya terbatas, bahwa tujuan kita memperingati Maulid Nabi yang pertama adalah menirukan ucapan Rasulullah. Katakan yang hak itu adalah benar, yang batil itu adalah salah. Mengerti ayat-ayat Allah. Kemudian yang pada intinya kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pada kuncinya bahwa orang yang bertakwa itu bil ghaibi, percaya kepada ghaibnya Gusti Allah, melaksanakan sholat secara berkesinambungan, artinya tidak boleh bolong-bolong, harus rutin. Bagi bapak-bapak
itu laksanakan sholat berjamaah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendiri. Yang lebih penting, kita bisa melaksanakan infak sedekah, karena infak sedekah itu adalah merupakan kewajiban dari orang-orang Islam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya sangat terbatas, maka apabila sedikit yang saya sampaikan itu benar semata-mata petunjuk Allah, seandainya salah adalah kesalahan pribadi saya. Akhirnya tiada gading yang tarta, usikum wa nafsi wa iya ya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.